Yo Mas Bro, kali ini Banyuku Channel lagi ngadain event giveaway di 10.000 subscriber dengan total hadiah 10 Anubias Nanang Golden untuk 5 orang pemenang. Oleh karena itu jangan lupa ikut, syaratnya mudah, cukup subscribe, like, dan komen di setiap konten Banyuku Channel. Semoga kalian menang ya Mas Bro. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyuku Channel. Gimana kabar kalian bosku? Semoga selalu baik-baik saja ya bos. Nah kali ini saya akan melanjutkan video kemarin. Ada banyak pertanyaan ya, terima kasih yang masih setia subscribe di channel ini. Dan saya rencana pada video kali ini akan membahas satu persatu pertanyaan yang sering muncul di dalam kolom komentar. Jadi buat teman-teman, khususnya buat pemula yang baru mau hobi aquascape, ada baiknya nonton video ini supaya kalian bisa mendapatkan sedikit wawasan terkait aquascape itu sendiri. Nah, tapi sebelum itu pastikan kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kalian bisa mengikuti acara giveaway di 10.000 subscriber. Siapa tahu kalian bisa menangkan hadiah di sini ya Mas Bro ya. Ini adalah Anubias Nanang Golden. Nah, tanpa panjang lebar langsung saja ke videonya, bahwa kemarin ini adalah tank yang habis saya rescape secara minor ya, artinya nggak besar-besaran, hanya saya ganti air dan juga tanamannya. Kemarin kan saya menggunakan cryptocurrency, tapi lama-kelamaan cryptocurrency itu kan kalau dipelihara nggak menguntungkan bagi saya ya Mas Bro ya. Jadi lebih menguntungkan kalau kita pelihara contohnya Anubias. Nah kebetulan kemarin Anubias ini itu tidak saya tempatkan di tempat yang khusus, jadi dimakan oleh keong-keong keong-keong hama, sehingga banyak yang bolong-bolong seperti itu ya Mas Bro ya. Dan kemudian saya nggak terlalu rawat Anubiasnya. Jadi kali ini sekalian saya rescape, sekalian saya juga buat sebagai budidaya Anubias gitu ya. Meskipun pertumbuhannya lambat karena tidak didukung CO2, tapi paling enggak dia bisa terawat di sini. Dan sesekali lah nanti saya akan berikan pupuk cair supaya dia juga dapat nutrisi. Kemudian menjawab pertanyaan yang pertama, ketika kita membuat aquascape dengan tema natural seperti ini ya Mas Bro ya, dan juga menggunakan tanaman-tanaman low CO2, apakah substrat itu perlu? Jawabannya adalah perlu Mas Bro ya. Kalau misalkan kalian pengen Anubiasnya cepat tumbuh, itu kalau bagian dasar seperti ini itu kita cukup pakai soil, terus kita lapisi yang namanya pasir malang. Tapi kalau kalian pengen hemat, kalian nggak perlu pasir malang juga nggak apa-apa, tapi pastikan soilnya soil yang bagus ya Mas Bro, yang tidak mudah untuk jadi lumpur gitu ya. Tapi kalau misalkan Mas Bro tidak pengen soil, kasih pasir malang pun itu juga nggak apa-apa, tapi nggak ada nutrisinya di dalam pasir malang. Jadi cuma sebagai hiasan seperti ini Mas Bro ya. Ini nggak ada fungsinya selain sebagai substrat pengikat dari si tanaman Anubias ini sendiri. Kemudian masalah air banyak ditanyakan. Air ini tuh baiknya dikuras atau di water change berapa kali dalam 1 minggu? Jawabannya semakin sering, artinya itu kalau kita rutin 2 hari sekali itu bagus Mas Bro ya. Dengan catatan nggak dikuras secara penuh, artinya cukup sepertiga atau setengah dari ukuran tank akuarium kita. Cuma kalau kalian yang sibuk kerja gitu kan, pasti kan pulang kerja juga capek ya Mas Bro ya. Masa setiap hari harus water change itu kan kayaknya mungkin baru pertama hobi suka, tapi lama-kelamaan juga akan bosen. Jadi saran saya paling nggak 1 minggu sekali. Kalau case kemarin saya sampai 2 bulan sekali itu ya karena memang saya lagi tidak fokus ke aquascape. Akhirnya ending dari si akuarium ini bergerak Mas Bro. Tentunya kalian tidak mau seperti itu ya. Jadi saran saya lakukan water change 1 minggu 2-3 kali aja lah. Jangan sering-sering banget, nanti cepat bosen. Kalau semakin lama kita nggak water change akan semakin membuat membandul kerak-kerak yang ada di aquascape kita. Kemudian ada pertanyaan juga, Anubias saya terserang oleh alga. Itu ada 2 kemungkinan ya. Pertama, alga itu akan tumbuh kalau misalkan lightning atau cahaya lampu ini terlalu terang Mas Bro ya, dan dinyalakan secara terus-menerus. Kedua adalah karena nutrisi yang ada di dalam akuarium itu terlalu banyak. Jadi nanti alga akan tumbuh subur di situ ya Mas Bro ya. Nah, caranya kalau cara saya sendiri ya, ini menurut pengalaman saya sendiri, mungkin aquascape yang lain atau scaper yang lain itu punya caranya tersendiri juga. Kalau saya, karena ini tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan cahaya yang tinggi, kemudian CO2 yang tinggi, nutrisi yang tinggi, saya matikan ini selama 2 minggu Mas Bro. Nyatanya hilang semua, nggak ada yang namanya alga. Kemudian untuk
Untuk meminimalisir itu, pastikan kalian lampunya ini tidak lebih dari 7 jam mas bro ya. Kalau saya itu kan pulang kerjanya baru jam 6 gitu ya. Jadi saya nyalakan jam 6 sampai misalkan saya mau tidur saya matikan gitu mas bro. Jadi nggak semalaman saya nyalakan atau selama saya tinggal itu saya nyalakan. Itu percuma mas bro ya. Nggak hemat listrik dan juga malah menambah masalah. Kemudian kalau misalkan kalian ada yang nanya nih, kalau udang itu cocok nggak ditaruh dengan beberapa ikan yang ada di aquascape? Jawabannya tergantung mas bro ya. Kalau misalkan contohnya kayak manfish, kemudian ikan sepat, ikan terus yang tetra itu yang ukurannya ukurannya besar, itu nanti dia lama kelamaan akan menyerang namanya si udang. Jadi pastikan kalau kalian beli udang itu pertama, tujuan kalian membuat aquascape udang itu buat apa? Kalau misalkan udangnya cuma buat hiasan di bawah, kemudian kalian taruh ikan yang di atas yang sifatnya agresif, ya lama kelamaan habis mas bro. Tapi kalau kalian pengen menonjolkan ikannya, ya udah beli ikan aja, nggak usah beli udang. Karena sejatinya udang ini akan jadi makanan bagi si ikan-ikan yang kalian pelihara. Terus ada yang tanya, pupuk cairnya itu mereknya apa? Pupuk cair tergantung ya, terserah kalian. Kalian sesuaikan dengan budget aja. Kalau misalkan kalian yang pengen low budget, ya belilah yang murah-murah aja mas bro ya, yang ukurannya segini. Itu biasanya dijual sekitar 10.000 sampai 15.000 lah ya. Kalau misalkan kalian beli secara online. Ini hanya sebagai contoh tutupnya ya, tutup salah satu pupuk cair. Ini kebetulan adalah pakan ikan. Tapi biasanya saya beli yang kayak gini, itu murah. Atau kalian kalau misalkan mau yang lebih berkualitas, kalian bisa juga nih, saya rekomendasikan salah satunya dari One Reset, produk dari One Reset ini. Itu banyak ya. Ini salah satu adalah karbon CO2 yang cair. Ini kalau kalian yang nggak punya tabung atau nggak mau DIY. Terus kalau kalian pengen pupuk yang sifatnya satuan, NPK ya, salah satunya nitrogen, itu juga ada. Jadi di One Reset ini juga lengkap produknya. Kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian, intinya seperti itu mas bro. Kalian mau pupuk mahal ada, mau pupuk murah ada. Kemudian kalau misalkan pasir malang seperti ini, apakah butuh pupuk? Jawabannya kalau tanaman kalian itu bukan tanaman-tanaman yang stem, artinya ditancapkan dan membuat akar di dalam, itu nggak usah perlu pupuk yang mahal-mahal ya mas bro. Terutama buat anubias ataupun buat buce seperti ini yang diselip-selipkan gitu ya. Cukup soil itu juga udah membantu, dan pupuk cair. Kalau misalkan kalian pengen hemat, pupuk cair saja sudah cukup. Itu pun kalian nggak perlu beli banyak-banyak ya mas bro ya, sesuaikan dengan budget kalian. Nah, itu aja video kali ini. Semoga menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para teman-teman subscriber, dan semoga membantu buat kalian yang baru mau menghobi aquascape ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Siapa tahu nanti saya akan bahas. Salam Banyiku Channel.